Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kali ini kita akan membahas kisah seorang ustadz yang berhasil mengislamkan ribuan orang suku Dayak Kalimantan. Masya Allah, begitu berat perjuangan beliau dalam berdakwah, sehingga hidayah Allah turunkan di tempat itu. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke pembahasannya, saya mengajak saudara beriman semuanya untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad di hari ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan yang menyimpan ribuan cerita dan misteri, ada sebuah kisah yang menjadi saksi perubahan besar dalam kehidupan sebuah komunitas suku asli, suku Dayak, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan kebudayaan asli Kalimantan, menjalani transformasi spiritual yang luar biasa. Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, tempat komunitas Dayak hidup berdampingan dengan alam. Desa ini terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan dihuni oleh keluarga-keluarga yang menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Kehidupan mereka sederhana, bergantung pada hasil hutan dan sungai yang mengalir tenang di tengah desa. Hutan yang mengelilingi desa ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan juga dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, suara burung yang bersahutan, dan gemerisik dedaunan ketika angin berhembus, semuanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual mereka. Setiap ritual, setiap doa, dilakukan dengan penghormatan mendalam terhadap alam, yang mereka yakini sebagai perwujudan dari roh nenek moyang. Namun, di balik kehidupan yang damai ini, ada kerinduan yang tak terucapkan dalam hati beberapa anggota komunitas. Mereka merasakan kekosongan, seolah ada sesuatu yang hilang. Meskipun mereka hidup di tengah kekayaan alam dan tradisi, mereka sering berkumpul di sekitar api unggun pada malam hari, berbagi cerita, tawa, dan juga pertanyaan tentang makna hidup yang lebih dalam. Perubahan besar dimulai ketika seorang pendatang tiba di desa itu. Pendatang ini adalah seorang dai, seorang pria yang telah lama berkeliling berbagai pelosok Kalimantan untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia datang dengan cara yang sederhana, tanpa pretensi, hanya membawa senyum hangat dan tutur kata yang lembut. Awalnya, kedatangannya disambut dengan rasa ingin tahu, tetapi juga dengan sedikit kecurigaan. Penduduk desa tidak terbiasa dengan orang asing yang tinggal lama di wilayah mereka. Namun, dai itu tidak terburu-buru. Ia mulai dengan berbaur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia ikut membantu mereka di ladang, memancing di sungai, dan bahkan belajar beberapa kebiasaan serta bahasa lokal. Pendekatannya yang rendah hati membuat banyak orang mulai merasa nyaman di sekitarnya. Suatu malam, setelah beberapa bulan tinggal di desa itu, dai tersebut mengundang penduduk untuk berkumpul di balai desa. Ia ingin bercerita tentang perjalanan spiritualnya sendiri dan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam. Dengan suara lembut dan penuh penghormatan, ia mulai berbicara tentang konsep ketuhanan yang satu, Allah, dan bagaimana setiap manusia diciptakan untuk mengenalnya. Penduduk yang hadir mendengarkan dengan seksama. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata dai ini. Bukan hanya ajaran yang ia sampaikan, tetapi juga ketulusan yang terpancar dari cara ia berbicara. Setelah pertemuan itu, beberapa orang mendekatinya secara pribadi, menanyakan lebih banyak tentang Islam dan bagaimana ajarannya dapat sejalan dengan kehidupan mereka yang sangat menghormati alam. Dai tersebut dengan sabar menjelaskan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk alam. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam. Kata-kata ini sangat berkesan bagi penduduk desa, karena mereka merasa nilai-nilai tersebut selaras dengan tradisi leluhur mereka. Seiring waktu, semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar lebih dalam. Mereka mulai berdiskusi tentang ajaran Islam, membandingkannya dengan kepercayaan mereka, dan mencoba memahaminya tanpa prasangka. Setiap malam, balai desa dipenuhi oleh penduduk yang datang untuk mendengarkan dan bertanya. Diskusi berlangsung hangat, kadang penuh dengan tawa, tetapi juga penuh dengan keingintahuan yang mendalam. Salah satu momen penting terjadi ketika seorang tetua adat desa, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan dihormati oleh semua orang, memutuskan untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa ia telah merenungkan ajaran Islam yang didengar selama beberapa minggu terakhir. Baginya, ada kebijaksanaan dalam Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ia yakini sepanjang hidupnya. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang, karena mereka tahu bahwa tetua adat jarang sekali menyatakan perubahan keyakinan secara terbuka. Namun, keputusan tetua adat itu tidak serta-merta membuat seluruh desa menerima Islam. Masih ada keraguan,
pertanyaan, dan bahkan penolakan dari beberapa individu, dai tersebut tetap melanjutkan dakwahnya dengan sabar, menekankan bahwa keimanan adalah perjalanan pribadi yang harus dilalui dengan hati yang terbuka. Di tengah proses ini, keajaiban kecil mulai terjadi. Beberapa orang yang awalnya skeptis mulai mengalami perubahan hati setelah merenungkan ajaran Islam lebih dalam. Mereka merasa ada kedamaian yang mengalir dalam diri mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perlahan, benih-benih keimanan mulai tumbuh di desa kecil ini, membawa harapan akan perubahan besar yang akan segera terjadi. Semua bermula ketika seorang dai bernama Yamin, yang berasal dari Pulau Jawa, memutuskan untuk mengabdikan hidupnya di pedalaman Kalimantan. Yamin memiliki misi yang mulia, menyebarkan Islam dengan cara yang penuh hikmah dan kasih sayang. Ia memahami bahwa suku Dayak sangat mencintai tradisi mereka, sehingga pendekatan yang ia gunakan haruslah lembut dan menghargai budaya setempat. Yamin tiba di desa itu dengan membawa ilmu dan bekal sederhana. Awalnya, kehadirannya disambut dengan rasa penasaran, tetapi juga dengan kehati-hatian. Warga desa memandangnya sebagai orang asing yang membawa keyakinan baru, yang mereka anggap berbeda dari kepercayaan mereka. Namun, sikap ramah Yamin dan kemampuannya untuk mendengarkan tanpa menghakimi membuatnya diterima secara perlahan. Yamin tidak terburu-buru menyampaikan ajaran Islam. Ia memahami bahwa kepercayaan dibangun dari waktu ke waktu. Ia mulai dengan mengenal kehidupan sehari-hari penduduk desa. Yamin sering membantu mereka di ladang, memanen hasil hutan, atau bahkan ikut serta dalam ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi mereka. Hal ini membuat penduduk merasa bahwa Yamin bukan sekadar pendatang, tetapi seseorang yang ingin memahami dan menghormati cara hidup mereka. Di malam hari, ketika penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun, Yamin sering mendengarkan cerita mereka. Ia mendengar tentang legenda nenek moyang, tentang roh-roh penjaga hutan, dan bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam. Yamin tidak pernah meremehkan cerita-cerita ini. Sebaliknya, ia menggunakan kesempatan ini untuk menggali cara pandang mereka tentang spiritualitas. Setelah beberapa bulan, Yamin mulai memperkenalkan gagasan tentang Islam secara perlahan. Ia tidak langsung berbicara tentang keyakinan atau doktrin, melainkan tentang nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan. Ia menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran ini juga tercermin dalam Islam. Bukankah kita semua percaya bahwa alam ini harus dihormati, bahwa kita harus hidup dengan penuh kasih kepada sesama, ujar Yamin suatu malam di tengah perbincangan. Dalam Islam, ada ajaran yang mengatakan bahwa alam adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan, pohon-pohon, sungai, dan bahkan burung yang bernyanyi adalah ciptaannya. Penduduk mulai tertarik. Mereka merasa bahwa apa yang Yamin sampaikan tidak jauh berbeda dari apa yang selama ini mereka percayai. Beberapa bahkan mulai bertanya lebih lanjut, ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Perubahan besar mulai terjadi ketika salah satu tetua adat, Pak Luman, yang dikenal sebagai penjaga tradisi, memutuskan untuk mendalami lebih jauh apa yang disampaikan Yamin. Pak Luman adalah figur yang sangat dihormati. Keputusan dan pandangannya sering menjadi panutan bagi penduduk desa. Pak Luman sering mengundang Yamin untuk berdiskusi di rumahnya. Ia ingin tahu tentang konsep ketuhanan dalam Islam, tentang Nabi Muhammad, dan tentang kitab suci Al-Quran. Yamin menjawab semua pertanyaannya dengan sabar, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang relevan, dan menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan kesederhanaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama makhluk. Setelah beberapa minggu berdiskusi, Pak Luman mulai merasa bahwa ajaran Islam memiliki kedalaman yang luar biasa. Ia merasa bahwa Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang selama ini ia cari. Namun, ia masih ragu untuk mengambil langkah besar. Suatu malam, sebuah peristiwa terjadi. Desa itu diguyur hujan deras yang berlangsung selama beberapa jam. Sungai yang biasanya tenang mulai meluap, mengancam rumah-rumah penduduk. Dalam situasi yang panik, Yamin mengajak penduduk untuk berdoa bersama. Ia memimpin mereka dalam doa, memohon kepada Allah agar desa mereka diselamatkan dari banjir. Penduduk yang awalnya hanya ingin mengikuti karena rasa hormat, mulai merasakan kedamaian yang luar biasa dalam doa tersebut. Tak lama setelah mereka berdoa, hujan mulai reda, dan air sungai perlahan kembali ke alirannya. Peristiwa ini membuat banyak penduduk mulai melihat Yamin dan ajarannya dengan pandangan yang berbeda. Mereka merasa bahwa doa yang dipanjatkan kepada Allah memiliki kekuatan yang nyata. Setelah peristiwa itu, semakin banyak penduduk yang datang kepada Yamin untuk belajar tentang Islam. Beberapa bahkan meminta untuk diajarkan cara salat dan membaca Al-Quran. Yamin dengan senang hati membimbing mereka.
tetapi ia selalu menekankan bahwa perubahan spiritual adalah proses yang harus dilalui dengan hati yang ikhlas. Pak Luman akhirnya membuat keputusan besar. Ia mengundang seluruh penduduk desa untuk berkumpul di balai adat dan berbagi pengalamannya tentang Islam. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, apa yang disampaikan Yamin bukanlah ancaman terhadap tradisi kita, melainkan pelengkap. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih, menghormati alam, dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pidato Pak Luman menjadi momen penting dalam sejarah desa itu. Banyak penduduk yang mulai membuka hati dan menerima Islam sebagai jalan hidup mereka. Meskipun perubahan mulai terjadi, Yamin tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ada beberapa penduduk yang masih ragu, bahkan menolak untuk mendengarkan. Namun, Yamin tetap sabar dan terus berdakwah dengan cara yang lembut. Ia percaya bahwa cahaya kebenaran akan sampai ke hati siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Kisah desa ini adalah awal dari transformasi besar yang akan mengubah kehidupan suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Cahaya Islam mulai bersinar, membawa harapan dan kedamaian di tengah hutan yang lebat. Suatu hari, seorang tetua adat bernama Pak Jani jatuh sakit. Usianya yang sudah lanjut, ditambah kondisi tubuh yang semakin lemah, membuat keluarganya merasa tidak ada lagi harapan untuk kesembuhannya. Pak Jani adalah sosok yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi dan kebijaksanaan lokal. Kehilangan dirinya akan menjadi duka mendalam bagi seluruh komunitas. Yamin, yang telah lama berinteraksi dengan penduduk desa, mendengar kabar ini, ia segera menawarkan bantuan kepada keluarga Pak Jani. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata, saya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dengan izin Allah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Keluarga Pak Jani, yang awalnya ragu, akhirnya menyetujui setelah melihat niat tulus Yamin. Yamin memulai perawatan dengan menggunakan ramuan tradisional yang ia pelajari dari penduduk desa setempat. Namun, yang membedakan adalah ia selalu menyertai pengobatan ini dengan doa-doa Islami. Di setiap kesempatan, ia memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepada Pak Jani. Yamin juga mengajarkan keluarga Pak Jani untuk ikut berdoa bersama. Mengangkat tangan mereka memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia menjelaskan bahwa doa adalah bentuk ibadah yang paling tulus, karena datang langsung dari hati yang berharap. Awalnya, keluarga Pak Jani merasa canggung, tetapi lambat laun mereka mulai merasakan kedamaian dalam doa-doa tersebut. Hari-hari berlalu, dan kondisi Pak Jani yang sebelumnya sangat lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Nafasnya yang dulu berat kini menjadi lebih ringan, dan ia mulai bisa berbicara meski perlahan. Kabar tentang kesembuhan Pak Jani menyebar ke seluruh desa. Banyak yang merasa bahwa ini adalah keajaiban, sesuatu yang tidak mereka duga akan terjadi. Pak Jani sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mengatakan kepada keluarganya, aku merasa ada kekuatan besar yang menjagaku, bukan hanya dari ramuan, tetapi juga dari doa yang dipanjatkan Yamin. Kesembuhan Pak Jani menjadi titik balik dalam pandangan penduduk desa terhadap Yamin dan Islam. Sebelumnya, banyak yang melihat Islam sebagai sesuatu yang asing, bahkan mengancam tradisi mereka. Namun, peristiwa ini membuka mata mereka bahwa ajaran Yamin tidak membawa kehancuran, melainkan kebaikan dan kasih sayang. Melihat respons positif dari penduduk desa, Yamin mulai berbicara lebih dalam tentang Islam, terutama tentang konsep tauhid, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menjelaskan, tauhid adalah inti dari Islam. Kita meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang kalian kenal dalam tradisi kalian, hanya saja kita menyembahnya dengan cara yang berbeda. Penjelasan ini menggugah banyak hati. Penduduk desa mulai merasa bahwa ajaran Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dari kepercayaan nenek moyang mereka. Bedanya, Islam memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Pak Jani, yang kini merasa lebih kuat, memanggil para tetua desa untuk berdiskusi. Ia ingin berbagi pengalaman spiritualnya selama masa sakit. Dalam pertemuan itu, ia berkata, apa yang dilakukan Yamin bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kita. Sebaliknya, ia membawa ajaran yang mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya merasakan kedamaian yang luar biasa selama doa-doa yang ia panjatkan. Pendapat Pak Jani sangat memengaruhi para tetua desa. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk membuka diri terhadap ajaran baru ini. Mereka tidak ingin tergesa-gesa, tetapi mereka juga tidak ingin menutup hati mereka terhadap kebenaran yang mungkin sedang mengetuk pintu mereka. Kesembuhan Pak Jani menjadi inspirasi bagi banyak penduduk desa. Mereka mulai mendatangi Yamin, bukan hanya untuk meminta nasihat spiritual, tetapi juga untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Yamin,
dengan sabar dan penuh kasih, mengajarkan mereka tentang salat, doa, dan nilai-nilai dasar Islam seperti kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak muda di desa juga mulai tertarik. Mereka melihat Yamin sebagai sosok yang berbeda, bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang memahami kehidupan mereka. Ia sering mengadakan pertemuan kecil di malam hari, di mana ia menceritakan kisah-kisah para nabi dan bagaimana ajaran Islam dapat membawa kedamaian dalam kehidupan. Meski perubahan mulai terlihat, perjalanan Yamin masih panjang. Ada beberapa penduduk yang masih skeptis, bahkan menolak untuk mendengar apapun tentang Islam. Namun, Yamin tidak pernah memaksa. Ia percaya bahwa hidayah adalah milik Allah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik. Sementara itu, desa kecil di pedalaman Kalimantan ini perlahan berubah menjadi tempat di mana dua dunia bertemu, tradisi lama yang penuh kebijaksanaan dan ajaran Islam yang membawa harapan baru. Cahaya Islam mulai menyentuh hati banyak orang, dan Yamin tetap bertekad untuk melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan kisah tentang bagaimana ribuan suku Dayak akhirnya memeluk Islam masih terus berlanjut. Yamin mulai mengadakan dialog dengan warga desa secara rutin. Ia memahami bahwa pendekatan yang lembut dan menghormati keyakinan mereka adalah kunci untuk membuka hati. Dialog ini sering dilakukan di balai desa, di mana warga berkumpul untuk berbagi cerita dan mendengar pandangan Yamin tentang kehidupan, kepercayaan, dan tujuan hidup. Ia tidak pernah berbicara dengan nada menggurui, melainkan seperti seorang sahabat yang ingin berbagi pengalaman. Ketika Yamin berbicara, ia sering mengangkat topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga. Misalnya, ia berbicara tentang pentingnya menjaga hubungan dengan alam, menghormati orang tua, dan keadilan dalam bermasyarakat. Ketika warga bertanya tentang Islam, ia menjawab dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan tidak tersudutkan. Agama ini, kata Yamin suatu malam, mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa dan menjalani hidup dengan tujuan yang mulia. Kita diajarkan untuk bersyukur atas semua ciptaannya, termasuk hutan ini, sungai ini, dan semua yang ada di sekitar kita. Apakah itu tidak mirip dengan apa yang selama ini kalian percayai? Para tetua desa mengangguk setuju. Salah satu dari mereka, Pak Arman, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita leluhur, berkata, "Apa yang kau katakan, Yamin, terasa tidak asing. Namun, kami ingin tahu lebih banyak, bagaimana agama ini menjelaskan asal-usul kita dan apa tujuan kita di dunia ini." Pada suatu malam yang cerah, di bawah sinar bulan yang menerangi desa, Yamin membawa Al-Quran ke pertemuan mereka. Ia duduk bersama para tetua dan beberapa warga muda di balai desa yang terbuat dari kayu ulin. Suasana malam itu tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air sungai di kejauhan. Yamin membuka Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Setelah membaca, Yamin menjelaskan, Islam mengajarkan bahwa kita semua berasal dari satu pencipta, Allah. Dia menciptakan alam semesta ini sebagai tanda kebesarannya, agar kita dapat mempelajarinya dan bersyukur. Kita diciptakan untuk menjaga apa yang telah diberikannya, bukan untuk merusaknya. Para pendengar tertegun. Penjelasan itu terasa akrab, seperti menghubungkan apa yang telah mereka percayai selama ini dengan sesuatu yang lebih luas. Pak Arman mengangguk perlahan, lalu berkata, kata-kata ini, ada kekuatan di dalamnya, seolah-olah mereka berbicara langsung ke hati. Sambutan yang hangat seiring waktu, Yamin mulai membaca lebih banyak ayat Al-Quran. Ia memilih ayat-ayat yang berbicara tentang alam, keadilan, dan kasih sayang Allah, yang sangat relevan dengan kehidupan suku Dayak. Ia juga menerjemahkan maknanya ke dalam bahasa mereka, memastikan bahwa setiap kata bisa dimengerti dengan jelas. Semakin banyak warga yang tertarik untuk datang ke pertemuan ini, bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk bertanya. Beberapa bertanya tentang kehidupan setelah mati, beberapa tentang doa, dan yang lain tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Yamin menjawab semua pertanyaan dengan sabar, seringkali menggunakan analogi dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebuah keputusan besar Pak Jani, tetua yang pernah disembuhkan Yamin, suatu hari berdiri di depan warga desa, dengan suara penuh keyakinan. Ia berkata, selama hidup saya telah belajar banyak dari leluhur kita. Tetapi apa yang saya dengar dari Yamin membawa kedamaian yang belum pernah saya rasakan. Saya ingin mengenal Islam lebih dalam. Pernyataan itu menjadi awal perubahan besar di desa.
Dengan dukungan Yamin, Pak Jani memutuskan untuk memeluk Islam. Momen itu disambut dengan haru oleh warga. Meskipun masih ada keraguan di hati beberapa orang, mereka mulai melihat Islam sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, bukan ancaman. Kehidupan di desa itu mulai berubah. Masjid sederhana yang dibangun oleh Yamin dan para mualaf menjadi pusat aktivitas baru. Disinilah mereka berkumpul, belajar tentang Islam, dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka. Setiap kali azan berkumandang, suasana desa dipenuhi dengan ketenangan yang berbeda. Mereka yang dulunya ragu, kini mulai membuka hati mereka, datang diam-diam untuk mendengar pengajian atau hanya menyaksikan kebersamaan yang terjalin. Yamin mengajarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah, menyelaraskannya dengan kehidupan masyarakat Dayak. Ia sering berkata, Islam tidak memisahkan kita dari tradisi, justru, Islam menyempurnakan apa yang baik dari kebudayaan kita. Kalimat itu menjadi pegangan bagi banyak orang yang awalnya khawatir bahwa memeluk Islam berarti meninggalkan identitas mereka sebagai orang Dayak. Berita tentang perubahan yang terjadi di desa itu menyebar dengan cepat. Beberapa tetua dari desa tetangga datang berkunjung, penasaran dengan cerita yang mereka dengar. Salah satunya adalah Pak Guntar, seorang pemimpin adat dari desa lain. Dengan skeptis, ia berkata kepada Yamin, kami mendengar bahwa agama baru ini membuat orang-orang lupa pada leluhur mereka. Apa benar begitu? Yamin tersenyum, dengan tenang ia menjawab, tidak, Pak Guntar, Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang tua dan leluhur kita. Selama apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita tidak melupakan mereka. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa jalan yang kita pilih membawa kita kepada kebenaran. Pak Guntar terdiam. Ia mengamati para warga desa yang tampak damai dan rukun, bahkan lebih harmonis dari sebelumnya. Saya ingin tahu lebih banyak, ujarnya. Yamin mengundangnya untuk tinggal beberapa hari, mendengar pengajian, dan menyaksikan kehidupan baru masyarakat desa. Setiap kali ada orang yang tertarik memeluk Islam, Yamin dan para mualaf lainnya memberikan bimbingan dengan sabar. Mereka mengajarkan wudhu, salat, dan bacaan Al-Quran dengan perlahan. Anak-anak mulai belajar mengaji di masjid, sementara para orang tua ikut dalam pengajian di malam hari. Seorang mualaf bernama Pak Arif, yang sebelumnya adalah seorang pemburu, menceritakan pengalamannya. Dulu, saya berburu tanpa berpikir. Sekarang, saya memahami bahwa setiap makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Saya berburu hanya untuk kebutuhan, dan saya selalu berdoa sebelum melakukannya. Hati saya lebih tenang. Kisah-kisah seperti ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka mulai melihat bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang membawa kedamaian dan harmoni dengan alam. Dalam sebuah acara besar di masjid, Yamin mengundang semua warga desa dan tamu dari desa-desa tetangga. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang persaudaraan dan keadilan, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Dayak. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Suasana harum menyelimuti masjid. Banyak yang merasa tergerak oleh pesan tersebut. Pada hari itu, lebih dari 20 orang dari desa tetangga memutuskan untuk memeluk Islam, mengikuti jejak saudara mereka yang lebih dulu menerima hidayah. Hari itu, desa kecil di pedalaman Kalimantan menjadi saksi momen yang akan dikenang sepanjang sejarah. Warga desa telah mempersiapkan acara besar ini selama berminggu-minggu. Tempat yang dulunya hening kini dipenuhi dengan tenda, panggung sederhana, dan bendera yang melambangkan kedamaian. Para tetua adat mengenakan pakaian tradisional mereka, sementara para mualaf yang lebih muda dengan penuh semangat membantu mengatur tempat acara. Yamin, yang telah menjadi sosok panutan di desa, berdiri di tengah lapangan. Di sekitarnya, para pemuka agama Islam yang ia undang dari kota tampak duduk, siap untuk memberikan dukungan spiritual pada hari penting ini. Yamin memulai acara dengan pidato yang menggetarkan hati, suaranya mantap namun penuh dengan kelembutan. Saudara-saudaraku, ia berkata, hari ini bukan hanya tentang kita yang menerima Islam sebagai jalan hidup. Hari ini adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun. Kita tidak meninggalkan siapapun atau apapun yang baik dari masa lalu kita. Kita justru membawa semua kebaikan itu ke jalan yang diridai oleh Allah. Ketika waktu untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat tiba, suasana menjadi hening. Ribuan orang, tua dan muda, berdiri bersama di lapangan. Para pemuka agama Islam berdiri di depan, memandu kalimat syahadat dengan suara lantang namun penuh hikmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suaranya menggema ke seluruh penjuru desa.
ribuan suara mengikuti dengan serempak, mengucapkan kalimat yang menjadi awal dari kehidupan baru mereka. Banyak yang menangis, baik karena haru maupun karena merasakan beban berat dari keraguan dan pencarian mereka selama ini terangkat. Pak Jani, tetua adat yang dulu sempat ragu dengan Islam, terlihat memeluk Yamin setelah selesai mengucapkan syahadat. Dengan air mata berlinang, ia berkata, "Saya tidak pernah menyangka akan sampai pada titik ini. Saya merasa seperti dilahirkan kembali." Setelah prosesi syahadat selesai, acara dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh salah satu pemuka agama. Ayat-ayat tentang persaudaraan dan kasih sayang Allah memenuhi udara, memperkuat rasa kedamaian di hati setiap orang yang hadir. Makanan tradisional disajikan, mencerminkan perpaduan budaya Dayak dengan nilai-nilai Islam. Tarian tradisional yang biasanya menjadi bagian dari ritual adat kini diiringi oleh lagu-lagu Islami. Tidak ada yang merasa bahwa identitas mereka terhapus. Sebaliknya, mereka merasa lebih kuat karena telah menemukan akar baru dalam keimanan mereka. Berita tentang acara besar ini menyebar seperti api di Padang Ilalang. Desa-desa tetangga yang sebelumnya ragu kini mulai membuka hati mereka untuk belajar tentang Islam. Para pemuka agama dari kota menawarkan dukungan untuk terus membimbing komunitas-komunitas baru yang memeluk Islam. Salah satu pemuka agama berkata dalam pidatonya, "Hari ini bukan hanya tentang jumlah orang yang menerima Islam, tetapi tentang kebersamaan kita dalam menemukan kebenaran. Kita semua bersaudara, dan tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga iman ini tetap hidup." Meskipun acara itu adalah puncak dari perjalanan panjang Yamin dan komunitas Dayak, itu juga menjadi awal dari perjalanan baru. Desa itu kini menjadi pusat belajar agama Islam untuk komunitas-komunitas Dayak lainnya. Yamin, yang selama ini bekerja tanpa pamrih, mulai melatih beberapa mualaf untuk menjadi pemimpin lokal. Ia berkata kepada mereka, "Kalian sekarang adalah cahaya bagi komunitas kalian. Teruslah belajar, teruslah berbagi, dan jangan pernah lupa bahwa kita semua adalah pelayan Allah." Dengan tekad dan semangat baru, komunitas Dayak yang telah menemukan Islam kini siap menyebarkan cahaya kebenaran ke seluruh pelosok Kalimantan.